Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih di bab tentang peluang. Setelah kemarin kalian telah belajar mengenai kaidah pencacahan untuk aturan pengisian tempat, permutasi dan kombinasi. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu tentang peluang kejadian. Sebelumnya kalian harus memahami dulu yang namanya percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah atau dapat disebutkan. Lalu, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan disebut dengan ruang contoh atau ruang sampel. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya di sini, pada pelantunan atau pelemparan satu buah dadu, ya, tentukanlah yang A ruang sampel, B kejadian munculnya mata dadu genap. Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Di sini percobaannya adalah kita melempar satu buah dadu. Kalau satu buah dadu dilempar, kemungkinan yang muncul adalah mata dadu angka 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Ada lagi nggak yang lain? Tidak ada kan ya? Nah, ini dia yang dinamakan dengan ruang sampel. Ya, semua kejadian yang mungkin muncul dalam suatu percobaan disebut dengan ruang sampel, ya. Lalu berikutnya yang B, kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap kita lihat di sini dari ruang sampel ya. Jadi kita jawab pertanyaan yang B itu berdasarkan ruang sampelnya. Seperti itu, ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ruang sampelnya yang diminta adalah mata dadu genap. Berarti yang jawabannya adalah 2, 4, 6. Jelas? Oke, berikutnya untuk nomor 2 nanti kalian bisa baca sendiri. Sekarang saya lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, diketahui P, A, B, C, D, E. Jika dari himpunan P tersebut diambil dua huruf tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini ada keterangannya tanpa memperhatikan urutan, maka tentukanlah yang A banyak anggota ruang sampel, yang B kejadian terambil dua huruf vokal, yang C kejadian terambil dua huruf konsonan. Kita mulai dari yang A, banyak anggota ruang sampel. Dia mau apa di sini percobaannya? Mau mengambil dua huruf dari huruf A, B, C, D, E tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalian pakai cara yang kemarin tuh di kaidah pencacahan ya. Kalau tidak memperhatikan urutan, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus apa? Permutasi atau kombinasi? Ya, kombinasi ya. Tanpa memperhatikan urutan kita pakai kombinasi. Di sini kita berarti yang A caranya kita mau ambil dua huruf dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 huruf berarti kita pakai rumus kombinasi 2 dari 5. Seperti itu. Ya, untuk menentukan ruang sampelnya. Kombinasi 2 dari 5. Ini pakai rumus kombinasi, jawabannya adalah 10. Jelas? Berikutnya yang B, kejadian terambilnya dua huruf vokal. Dua huruf vokal. Kita cari di sini. Jadi kita harus berdasarkan ruang sampelnya. Ya, dua huruf vokal berarti di sini kita cari huruf vokalnya ada berapa? Huruf vokal itu A, B, C, D, E. Huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Berarti di sini cuma ada A dan E. Berarti N-nya 2. Mau diambil berapa di sini? 2. Berarti kombinasi 2 dari 2. Karena huruf vokalnya cuma ada 2, berarti N-nya 2. Mau diambil dua-duanya ya. Kombinasi 2 dari 2 pakai cara rumus kombinasi, jawabannya adalah 1. Jelas? Ya, berikutnya yang C. Yang C kejadian terambilnya dua angka ganjil. Yang C kejadian terambilnya dua huruf konsonan. Konsonan itu berarti selain A, I, U, E, O berarti apa aja? B, C, D. Berarti ada berapa? Ada 3. Ya, berarti N-nya 3. Mau diambil berapa? Mau diambil 2. Berarti kombinasi 2 dari 3. Seperti itu. Ya, ini pakai rumus kombinasi, jawabannya adalah 3. Jelas? Ya. Berikutnya untuk soal nomor 4. Ketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 jika dari himpunan A tersebut diambil dua angka dengan memperhatikan urutan. Maka tentukanlah yang pertama ruang sampel, dua angka genap, dua angka ganjil. Sekarang ruang sampel. Nah, di sini ada keterangannya dia memperhatikan urutan. Kalau tadi tidak memperhatikan urutan dengan kombinasi. Kalau sekarang memperhatikan urutan berarti kita pakai apa? Rumus permutasi, betul. Kita tentukan N dan R-nya. N-nya berarti jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya ada 5, berarti N-nya 5. Mau diambil berapa angka? 2 angka. Berarti permutasi 2 dari 5. Ya, jadi rumus-rumus yang kemarin digunakan lagi di sini. Ya. Nah, ini dia jawabannya. Kita pakai rumus permutasi, jawabannya ada 20. Seperti itu, ya. Berikutnya yang B, kejadian terambilnya dua angka genap.
2 angka genap. Berarti kita tentukan dulu genapnya. Genapnya ada 2 dan 4. Berarti ada 2. Berarti N-nya 2, mau diambil berapa 2? Berarti kita cari permutasi 2 dari 2. Hasilnya adalah 1. Seperti itu. Berikutnya yang C. Yang C itu adalah kejadian terambilnya 2 angka ganjil. 2 angka ganjil, kita tentukan angka ganjilnya dulu. 1, 3, 5. Berarti ada 3. Ya, berarti N-nya 3, mau diambil berapa? 2. Berarti permutasi 2 dari 3. Kita pakai rumus permutasi, jawabannya adalah 6. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang di bawah-bawah ini adalah kejadian-kejadiannya. Seperti itu. Ya, jelas ya? Oke, sudah ada 4 soal tadi mengenai ruang sampel dan kejadian. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu peluang suatu kejadian. Bila suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA cara dari seluruh NS cara itu adalah ruang sampelnya, maka peluang atau probabilitas kejadian A dirumuskan PA itu bacanya peluang A sama dengan NA per NS. Nilai peluang yang paling rendah adalah 0, yaitu peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan nilai peluang yang paling tinggi adalah 1, yaitu peluang kejadian yang pasti terjadi. Jadi nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Tidak ada nilai peluang itu 3, 4, 5, nggak ada. Ya, karena paling tinggi adalah nilainya adalah 1. Juga nilai peluang tidak mungkin negatif min 1, min 2, karena paling rendah adalah 0. Seperti itu. Nah, di sini tadi rumusnya peluang A adalah NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel. Seperti itu. Ya, jelas? Oke, kita mulai dari contoh soalnya. Yang nomor 1 di sini percobaannya adalah melemparkan sebuah dadu. Ya, tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil. Kita harus tentukan, kalau kita mau menghitung peluang, kita harus cari NA dan NS-nya dulu, terutama NS-nya dulu. NS-nya itu adalah seluruh ruang sampelnya, anggota ruang sampel. Tadi kalau dadu dilempar, berarti kemungkinannya muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6. Jelas? Lalu yang diminta kejadiannya apa di sini? Peluang muncul mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil berarti 1, 3, 5. Ya, berarti ada berapa? Ada 3. Berarti NA-nya 3. Jadi peluangnya adalah NA per NS 3 per 6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi peluangnya adalah 1 per 2. Seperti itu. Jelas ya? Lalu berikutnya untuk soal nomor 2. Di sini bisa kalian baca sendiri nanti. Soal nomor 3 aja langsung ya. 3 buah angka diambil secara acak dari angka-angka pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika urutannya tidak diperhatikan, nah ini ada keterangannya, tidak diperhatikan, tentukanlah peluang terambilnya ketiganya angka genap. Oke, kita cari NS-nya dulu. NS-nya itu karena di sini urutan tidak diperhatikan, berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi kita tentukan N-nya. N-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti N-nya 8. Mau diambil berapa di sini? 3 angka. Berarti kombinasi 3 dari 8. Jelas? Ini pakai rumus kombinasi yang kemarin. Jawabannya adalah 56. Paham ya? Lalu berikutnya NA. NA-nya itu adalah apa? Nah, dia minta apa di sini? Peluang terambilnya ketiganya angka genap. Ketiganya angka genap. Kita tentukan dulu genapnya berarti ya. Genapnya ada 2, 4, 6, 8. Berarti ada berapa? Ada 4. Mau diambil berapa di sini? 3. Berarti kombinasi 3 dari 4. Dengan rumus kombinasi jawabannya berapa? 4. Nah, kalau sudah tinggal masukkan, kita cari rumus peluangnya. Peluangnya adalah NA per NS. NA-nya berapa di sini? 4. NS-nya 56, berarti 4 per 56. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, berarti 4 bagi 4 1, 56 bagi 4 14. Jelas? Oke. Untuk soal berikutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.